Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini Jumat 15 Agustus 2025, saya Pendeta Edison Pasaribu akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan pola 4M dari Mazmur 50 ayat 23b dengan tema hidup dalam kejujuran. Sebelum saya sampaikan renungan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca firman dan merenungkan firman. Itu ajari kami mengerti dan mampukan juga kami untuk melakukan firman ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Mazmur 50 ayat 23b, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saudara-saudara, pesan dari firman Tuhan ini yang pertama muncul pertanyaan, pada siapa Allah memperlihatkan keselamatan? Jawabannya jelas kepada orang-orang yang jujur jalannya. Karena itu kalau kita merenungkan Mazmur 50 mulai dari ayat 22 sampai 23, itu ada dua hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama, ayat 22 bicara tentang peringatan, sedangkan ayat 23 bicara tentang janji. Karena itu kalau pagi ini dari Mazmur 50 ayat 23 itu bagian dari janji Tuhan. Peringatan di awalnya, siapa yang menjauhi hidup dari Tuhan pasti akan mengalami banyak kesusahan dan kesulitan. Tapi janji Tuhan di ayat 23 ini mengatakan siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kalau kita bicara tentang kejujuran, orang katakan mencari orang yang jujur itu sudah sangat sulit. Bukan berarti bahwa tidak ada lagi orang yang jujur. Tetapi dalam kondisi yang sudah semakin parah, semakin rusak akhir-akhir ini, orang sudah memikirkan hal-hal hanya untuk kepentingannya sendiri. Hingga akhirnya orang sudah bisa melawan kata hati karena berprinsip untuk melakukan sesuatu yang tidak baik aja, memperoleh berkat sulit, apalagi kalau melakukan yang baik. Ini satu prinsip duniawi yang salah. Karena itu saudara-saudara, dari firman Tuhan malam ini, pagi ini, yang disebutkan siapa yang jujur jalannya, itu secara harfiah maksudnya orang yang mengatur hidupnya secara lurus dan benar, yang berjalan dalam ketulusan dan integritas yang sungguh-sungguh, taat pada moral dan spiritual, bukan hanya ritual formalitas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sini mau bicara tentang menjauhi segala bentuk kemunafikan, bukan hanya rajin beribadah, tetapi kita tidak melakukan apa yang dikatakan Tuhan, hanya teori belaka, tetapi praktek hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Ini jelas sebuah kemunafikan, bukan sebuah hidup yang jujur. Karena itu saudara-saudara, pagi ini Kristus dengan tegas mengatakan bahwa pengalaman keselamatan dalam hidup kita sehari-hari itu yang paling penting, yang harus kita lakukan. Tetapi lebih jauh lagi dari situ, bahwa Tuhan menjanjikan keselamatan
bukan hanya sebatas hal-hal yang menyangkut sifat-sifat duniawi, tetapi lebih jauh dari situ. Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menyelamatkan kita dalam hidup kita seutuhnya. Jadi alami pertolongan Tuhan walaupun kita mengalami banyak tekanan, baik dalam pekerjaan, mungkin kita ditolak, tapi rasakan damai sejahtera Tuhan kalau memang kita hidup jujur. Karena itu saudara-saudara, mari dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam pekerjaan maupun pelayanan gereja, firman Tuhan ini harus menjadi karakter hidup, jadi contoh yang kuat untuk hidup kita sehari-hari dan untuk orang lain. Karena itu saudara-saudara, hiduplah jalan Tuhan yang lurus, karena Allah mengatakan keselamatannya bukan hanya sebatas fisik, tetapi secara rohani, moral, bahkan menolong kita, melindungi kita, memulihkan dan menyertai kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, itu saudara-saudara, selaku orang yang tinggal hidup bekerja dalam panggilan, kapasitas, dan juga pelayanan yang berbeda-beda, firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita dimanapun kita hidup, tinggal, dan bekerja, jadilah anak-anak Tuhan yang jujur. Jangan menjauhi Tuhan, jangan munafik, jangan beda kata dengan perbuatan, tapi mengandalkan Tuhan, kita diberkati. Bagikan firman Tuhan ini kepada setiap orang yang Anda temui, ajari mulai dari kita untuk hidup jujur, supaya mereka juga bisa belajar dengan jujur, terutama sebagai hamba Tuhan di jemaat, juga sebagai orang tua di rumah tangga kita, maupun sebagai masyarakat dengan teman-teman tetangga kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kami tak mengucap syukur karena Tuhan baik yang terus memberi kehidupan pada kami, tapi ajari juga ketika kami hadir bersama orang lain, kami tunjukkan identitas kami, pribadi kami, karakter kami sebagai anak-anak Tuhan yang jujur. Karena kami tahu dengan kejujuran Tuhan melindungi kami, bukan hanya sebatas fisik dalam arti selamatkan sesaat, tetapi keselamatan seutuhnya. Dan Tuhan kiranya menolong kami setiap hari. Doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.